Waktunya itu kemana duitnya? Kalau dia lupa, Kamu aja nggak tahu, apalagi kami. waktunya itu. Keberhasilan Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam mengungkap kasus penipuan jual beli mobil pada marketplace yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah sudah terungkap oleh tim Satreskrim Polresta Banda Aceh. Bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan polisi nomor LP garing B garing 210 tanggal 13 Maret 2025. Dengan dasarnya itu kita dimulai membuat surat perintah penyidikan pada tanggal 25 April 2025. Adapun untuk korban yang sempat kami identifikasi atas nama Zulkiram, laki-laki pekerjaan pensiunan asal dari Lungbata, Kota Banda Aceh. Sedangkan tersangka inisial S bin HS alias SA, umur 28 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, laki-laki, Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Jadi tersangka ini berasal dari luar daerah Aceh ya, dan dilakukan penangkapan di Tangerang. Ya, selanjutnya tersangka SA ini kita bawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian kronologis penangkapan secara singkat saya katakan di sini berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penyidik ya, bahwa keberadaan tersangka di Kabupaten Tangerang, namun sebelumnya tersangka juga sempat berpindah-pindah tempat sebagai lokasi persembunyian, dan setelah penyidik mendapatkan informasi akurat, tersangka SA telah berada di Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian penyidik bergerak dan di backup oleh kepolisian setempat, akhirnya dapat mengamankan tersangka pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB. Untuk waktu dan tempat kejadian ini berawal dari pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 di Dusun Kehakiman, Desa Lungbata, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Melalui media saya menghimbau kepada masyarakat ya, bagi masyarakat yang melakukan transaksi melalui marketplace ya, agar lebih berhati-hati lagi dan jangan gampang percaya dengan harga barang yang dijual murah. Ya, kalau tidak yakin, ya lebih baik tidak membeli barang di marketplace, karena penipuan di marketplace ini sudah banyak terjadi. Jadi hati-hati pembelian barang melalui internet, melalui media medsos, online dan sebagainya. Dimulai di 9 Maret ya. Awalnya ini korban itu berada di Banda Aceh ya. Korbannya ada di Banda Aceh posisinya, dan kenapa pelakunya ada di Jakarta ya, di wilayah Tangerang ya. Jadi korbannya melihat media sosial Facebook yang yang melakukan jual beli di marketplace ya. Jadi marketplace ini apa, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, salah satu platform online ya yang di dalamnya itu
menyediakan layanan jual beli online ya, apapun barangnya ya, bisa kendaraan bermotor, bisa elektronik, bisa apapun ya. Mungkin karena si korban tertarik dengan salah satu kendaraan mobil, ternyata akun marketplace yang menjualnya itu berada di Jakarta, di mana bernama akunnya Aden Mok ya, yang milik tersangka, yaitu yang dijual 1 unit mobil Toyota Veloz warna putih tahun 2016 dengan harga 148 juta. Untuk mempermudah komunikasi dengan tersangka, korban meminta nomor handphone ya tersangka atau si akun tersebut dan memberikan nomor dan melanjutkan komunikasi via WhatsApp. Berlanjut ke tanggal 13 Maret, korban melakukan chat WhatsApp dengan tersangka melalui nomor handphone yang tadi dan menanyakan harga mobil tersebut, hingga kesepakatan harga mobil itu 140.500.000 rupiah, dan korban mau untuk membelinya dan menyuruh teman korban, ada saudara Rangga, untuk melihat dan mengecek langsung kondisi mobil di rumah pemilik Kuswantoro yang menjual ya di alamat Kecamatan Cibodas. Jadi ketika ditemui mobil tersebut, itu mobilnya ada ya. Jadi ini catatannya adalah mobilnya ada, penjual yang sebenarnya ada. Nah, tapi si pelaku berperan seolah-olah sebagai agent mobil. Pada tanggal 13 Maret pukul 21 si Rangga tadi itu tiba di rumah pemilik mobil dan melihat surat kelengkapannya ada. Setelah mengecek tersebut, Rangga mengabari korban bahwa bisa dibeli dengan berkata bahwa selanjutnya sudah yakin dan percaya kepada si agent tadi, tersangka yang mana sebelumnya sudah mendapatkan arahan dari nomor tersebut, langsung melakukan transfer uang sebesar harga jual tadi ke rekening BCA yang diberikan oleh si pelaku ya. Nah, kemudian korban mengirimkan bukti transfer kepada temannya yang tadi melihat mobil dengan maksud nanti dia memperlihatkan kepada si pemilik mobil ya. Nah, setelah selesai ditransfer, yang namanya Rangga tadi, kawannya yang mengecek ke rumah, memberitahukan kepada si pemilik mobil. Ketika pemilik mobil melihat bukti transfer dan si pemilik mobil kaget ya, bahwa loh ini bukan rekening saya gitu loh, ini bukan rekening saya dan tidak masuk ke dalam rekening pembayaran terkait mobil tersebut. Nah, namun mengatakan bahwa itu bukan rekening miliknya Kusmarwoto ya, si pemilik mobil. Setelah korban mengetahui hal tersebut, korban melakukan chat WhatsApp ke nomor handphone yang sebelumnya yang digunakan oleh si pelaku atau bersolok agent, namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, dan barulah korban menyadari dirinya telah tertipu oleh tersangka ya. Setelah uang 140.500.000 itu masuk ke rekening dengan nomor rekening atas nama Andri, kemudian tersangka lalu memindahkan atau transfer semua tersebut ke rekening BCA lagi ke nama Saprudin ya. Jadi sudah dipindah lagi uangnya gitu. Jadi memang secara background tersangka itu memang agent mobil gitu. Sebelumnya pernah menjualkan mobil milik si pemilik mobil itu, tapi berhasilnya tidak ada masalah, tidak terjadi pidana. Nah, di kejadian yang ini dia mencoba-coba seperti itu ya. Pasal yang kita persangkakan yaitu pasal 378, hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ya. Barang bukti yang kita sita, 1 lembar screenshot transfer dari rekening BCA dari rekening BCA dengan nomor rekening sekian atas nama Andri, itu adalah bukti pembayaran. Kemudian 1 unit handphone warna hitam milik tersangka, kemudian 1 buah ATM Bank BCA milik tersangka, 1 buah ATM Bank BRI milik tersangka, 1 buah buku tabungan Bank BRI milik tersangka, serta rekening koran Bank BCA atas nama Saprudin untuk sebagai alat bukti atau barang bukti bukti transaksi yang telah dipindahkan pembayarannya.